Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Ya, masih dalam bulan Syawal. Izinkanlah saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kalau memang saya ada kesalahan atau mungkin ada hal-hal mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua gitu ya. Sorry. Oke, kita lanjutkan lagi ya untuk pertemuan ke-9 setelah sempat freeze selama beberapa minggu karena pertama ya saya izin ada pekerjaan lain yang harus saya yang harus saya kerjakan, nggak bisa saya tinggalkan, dan juga sempat ada libur di hari Rabu minggu yang lalu ya, jadi nanti saya coba carikan kelas pengganti untuk dua mata kuliah yang dua pertemuan yang kita ketinggalan itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita tuh akan ngebahas mengenai konsep dan juga ruang lingkup strategi pemasaran. Ya, which is dimana kita akan ngebahas mengenai konsepnya itu konsep dari strategi pemasaran itu mulai dari segmentasi pasar, kemudian atau market segmentation, kemudian juga bagaimana kita bisa melakukan positioning, kemudian juga kita akan bicara mengenai market entry strateginya baik seperti apa, kemudian juga kita akan bicara mengenai marketing mix-nya, gitu kan ya. Kemudian juga kita akan bicara untuk market timing strateginya gitu loh. Dan juga setelah itu kita akan membahas mengenai tujuan dari strategi pemasaran, kemudian juga fungsi dari marketing strategi itu seperti apa, dan juga untuk implementasi dari strategi pemasaran gitu ya. Oke, kita akan mulai dari awal ini untuk yang definisi dari strategi pemasaran. Saya akan share screen, ditunggu sebentar. Here we go. Just a moment. Oke, ini untuk yang definisi dari strategi pemasaran, ada beberapa definisinya. Ya, mulai dari yang diungkapkan oleh Philip Kotler, sama dari Philip Kotler dulu ya. Jadi kalau menurut Philip Kotler itu strategi pemasaran itu adalah sebuah mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Jadi di mana di dalamnya itu terdapat strategi yang terperinci mengenai pasar yang akan disasar itu seperti apa, kemudian juga bagaimana kita bisa menetapkan positioning-nya, kemudian juga bagaimana kita bisa menetapkan marketing mix-nya atau bauran pemasarannya, dan juga besarnya budget yang besar budget yang akan dialokasikan untuk kegiatan pemasaran ini gitu loh. Lalu kalau menurut Stanton, dia menjelaskan bahwa marketing strategi itu adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk melakukan perencanaan dan juga penentuan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk baik itu barang ataupun jasa yang dapat memuaskan konsumen gitu ya. Kemudian juga menurut Fandi Ciptono, kalau menurut dia tuh marketing strategi itu adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk, yaitu barang ataupun jasa yang dapat memuaskan para konsumen. Itu kurang lebihnya nggak beda jauh dengan yang sebelum tadi nih yang menurut Stanton. Lalu kalau menurut Louis Kurt, jadi kalau marketing strategi itu adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya sama seperti tadi sebelumnya di atas. Ini menurut Philip Kotler. Jadi mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Jadi dalam ada strategi yang terperinci mengenai pasar yang akan disasar, mengenai penetapan positioningnya seperti apa, kemudian juga marketing mix-nya, dan juga budget untuk pemasarannya, budget yang disediakan atau budget yang dialokasikan untuk kegiatan pemasaran ini. Nah, untuk konsep strategi pemasaran itu kita mulai dari market segmentation, gitu kan ya. Market segmentation, kemudian juga untuk positioning-nya,
market positioning, kemudian juga untuk bagaimana kita bisa masuk ke pasarnya, market entry strateginya, itu karena sampai kepada marketing mix strategi dan juga untuk market timingnya itu seperti apa gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu. Apa itu segmentasi pasar atau market segmentation? Jadi market segmentation itu adalah kegiatan yang membagi atau mengelompokkan pasar menjadi beberapa kelompok pembeli. Jadi pasar itu dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda kebutuhannya maupun juga wataknya, behaviornya, itu kan yang menuntut produk yang berbeda dan juga pastinya marketing mix yang berbeda. Jadi perusahaan itu tidak dapat menjual produk kepada semua orang. Jadi yang jelas itu ya. Jadi perusahaan itu tidak bisa menjual produk kepada semua orang, pada semua pembeli dengan cara yang sama. Pasti caranya akan berbeda. Pak. Bagaimana kita bisa menjual kepada misalnya kepada ibu rumah tangga itu akan berbeda pendekatannya dengan kalau kita menjual kepada wanita karir ataupun juga bisa kita menjual kepada mahasiswi. Itu pendekatannya akan berbeda gitu. Oke, kemudian next beragam kebutuhan dan juga cara belanja konsumen yang berbeda. Sementara kemampuan pelayanan dan juga perasaan dan juga perusahaan tersebut itu ya terbatas gitu. Jadi resource company itu terbatas, tetapi kebutuhan dari konsumen itu dan juga cara belanja konsumen itu beragam gitu loh. Gampang aja, misalkan kalau kalian lihat, misalnya kalau di sebuah perusahaan sebuah restoran gitu ya, dia menjual beragam makanan dengan dan juga tapi jumlah karyawannya terbatas gitu ya. Ya kan jumlah makan terbatas, sedangkan dia harus melayani beragam kebutuhan konsumen, misalnya baik itu dia mesannya mungkin menunya berbeda gitu kan ya, menu-menu berbeda, kemudian cara belanjanya berbeda, misalnya dia untuk makan di tempat atau mungkin dia untuk di take away atau mungkin dia juga take away dengan menggunakan jasa ojek online gitu kan ya. Nah, itu kan akan berbeda-beda. Tetapi konsumen perusahaan ini harus bisa melayani semua kebutuhan tersebut gitu ya. Baik ya untuk yang misalnya mungkin dia mesen menu yang pedas, mungkin dia mesen menu yang tingkat kepedasannya sedang, atau mungkin dia memesan menu yang tingkat kepedasannya level yang paling tinggi. Nah, tetapi dia juga harus bisa melayani dengan cara belanja yang berbeda gitu loh. Mungkin untuk makan di tempat atau mungkin di take away atau misalnya ya pesan bawa pulang atau mungkin untuk delivery atau mungkin di take away dengan menggunakan jasanya ojek online. Nanti dia harus bisa melayani semuanya gitu loh. Nah, di sini juga diperlukan strategi dalam pelayanan konsumen yang lebih cepat dalam memberikan pelayanan. Gitu loh. Oke, jadi perusahaan itu harus bisa memberikan strategi untuk bisa memberikan pelayanan pada konsumen yang cepat gitu loh. Oke, sekarang kita lihat satu persatu ya. Nah, kalau tadi kita udah bicara bagaimana kita membagi pasar dalam beberapa kelompok yang berbeda-beda. Nah, market positioning juga upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendesain produk dan juga merek supaya dapat menempati posisi yang unik. Ini positioning ya, yang unik dan juga menarik di hati para konsumen. Tadi kalau tadi segmentation itu kita membagi pasarnya. Nah, sedangkan kalau positioning itu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendesain produk dan juga mereknya supaya bagaimana caranya supaya bisa menempati posisi yang unik di benak atau di hati para calon konsumen gitu loh. Nah, jadi seperti misalnya membuat kemasan yang eksklusif, kemudian memberi pelayanan yang prima, kemudian juga memberikan harga yang kompetitif dan juga beberapa yang lain gitu loh. Jadi target outputnya itu terciptanya proposisi nilai, value proposition dari produk dengan kriteria yang sesuai dengan calon konsumen dan juga menjadi alasan supaya konsumennya bisa atau bersedia untuk membeli produk ataupun jasa yang disediakan oleh perusahaan gitu. Oke, nanti kita lihat di sini ya tahap-tahapnya. Jadi mulai dari segmentation,
Jadi mengidentifikasi variabel-variabel segmentasinya gitu kan, mengembangkan profil dan juga segmen yang dihasilkan. Jadi kita mencoba membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang berbeda, gitu kan. Jadi nanti itu tugas dari segmentasi dan juga targeting. Kemudian juga positioning, jadi mengidentifikasi konsep positioning yang tepat untuk masing-masing konsumen. Jadi kita memilih dan mengembangkan, mengkomunikasikan konsep positioning yang dipilih gitu loh. Oke, saya coba jelaskan, ini ada beberapa tambahan dari saya. Here we go, this is it. Oke, sebentar. Saya mau coba jelaskan beberapa keterangan tambahan mengenai beberapa step yang harus dilakukan pada saat kita melakukan proses segmentasi ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa menentukan needs based segmentation. Jadi kita segmentasi yang mulai dari needs, kebutuhan dari berdasarkan dari kebutuhannya. Jadi the group customer, we group the customers into segments based on similar needs and benefits sought by the customers in solving a particular consumption problems. Jadi kita mengelompokkan konsumen ke dalam beberapa segmen yang berbeda-beda, yang berdasarkan pada kebutuhan yang sama, kebutuhan dan juga kebutuhan dan juga benefits yang sama. Pada saat mereka mencoba untuk memecahkan masalah mereka gitu. Nah, ini kita melakukan needs based segmentation. Lalu yang kedua, segmented identification. Nah, jadi setelah kita melakukan needs based segment tersebut di atas, kita menentukan we have to determine which demographics dan juga lifestyles dan juga usage behavior make the segment distinct and identifiable gitu, atau actionable. Jadi untuk masing-masing needs based segment tadi yang di atas, kita menentukan demografik yang mana dan juga lifestyle dan juga behavior yang membuat segmennya ini berbeda, dan juga kita bisa melakukan sesuatu di sini gitu loh. Nah, lalu yang ketiga, segment attractiveness. Jadi dengan menggunakan predetermined segment attractiveness criteria. Jadi misalnya seperti market growth, competitive intensity, dan juga market access, kita juga menentukan the overall attractiveness of each segment. Jadi kita menentukan attractiveness dari segmennya ini seperti apa gitu loh. Lalu yang keempat itu adalah segmen profitability. Kita menentukan profitabilitas dari segmen ini seperti apa gitu. Lalu yang kelima, kita untuk masing-masing segmen ini kita menentukan sebuah value proposition dan juga product price positioning strategy berdasarkan dari keunikan dari segmen keunikan dari segmen tersebut. Jadi di mana konsumen itu membutuhkan berdasarkan dari kebutuhan konsumen dan juga karakteristik dari konsumen tersebut gitu loh. Nah, lalu yang keenam, segmen asset test. Jadi ini kita menentukan kita meng-create segmen storyboards. Jadi segmen storyboards itu jadi gunanya apa? Untuk melakukan pengujian dari ketertarikan dari masing-masing segmen tersebut terhadap positioning strateginya gitu loh. Nah, baru di sini kita bicara marketing mix strategy. Jadi kita melakukan ekspansi positioning segmen ini, strategi positioning pada segmen ini untuk terhadap semua aspek-aspek dari marketing mix, dari produk, price, promotion, dan juga place gitu loh. Nah, sini ada beberapa segmentasi, beberapa variabel segmentasi yang umum gitu ya. Mulai dari geografik itu jadi mengenai mengenai lokasi gitu kan, lokasi geografis misalnya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa gitu kan ya.
gitu kan ya, atau mungkin dari ukuran penduduk di sebuah kota, misalkan jumlahnya berdasarkan mungkin 10.000 atau mungkin jumlahnya antara 20.000 sampai 30.000 atau mungkin berdasarkan dari densitasnya, jadi kepadatan penduduknya apakah di daerah perkotaan atau mungkin di daerah pinggiran kota, misalnya seperti di Bodetabek gitu ya, atau mungkin di daerah pedesaan gitu loh. Nah, kalau berdasarkan demografis itu, jadi kita melihat misalnya dari umur, kemudian juga dari mungkin dari ukuran dari ukuran keluarganya, jumlah anggota keluarganya, kemudian juga untuk dari family life cycle, apakah dia usia muda atau mungkin masih single atau mungkin sudah menikah, mungkin menikah tanpa anak atau menikah dengan anak. Kemudian kalau gender itu misalnya dilihat dari misalnya laki-laki atau perempuan gitu kan ya, kemudian juga dari pendapatan atau pengeluaran, kemudian dari jenis pekerjaannya, kemudian dari pendidikan, education, kemudian juga misalnya dari agama, dari ras, kemudian juga misalnya dari generation, misalnya misalnya dari baby boomers atau mungkin Gen X atau mungkin sekarang adalah kaum milenial yang cukup booming gitu ya, gitu kan, seperti itu. Atau mungkin juga dari kelas sosialnya gitu, kelas sosial misalnya middle up gitu, atau mungkin low to middle gitu, seperti itu. Lalu juga segmentasi juga bisa berdasarkan dari psikografis gitu, jadi misalnya dari lifestyle-nya, misalnya dia lebih kepada culture oriented gitu, orientasi kepada budaya atau mungkin dia lebih kepada aktivitasnya sifatnya outdoor. Kemudian juga dari personality, misalnya dari personality-nya misalnya orangnya sifatnya ambisius atau mungkin kompulsif gitu kan ya, atau mungkin juga kita bisa membagi segmentasinya berdasarkan misalnya dari perilakunya gitu loh. Kemudian juga untuk targeting kita, jadi kalau menurut Hermawan Kertajaya ini targeting itu adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya secara efektif. Nah, ada beberapa poin-poin yang dijelaskan oleh Pak Hermawan Kertajaya itu adalah yang pertama itu adalah kita menentukan segmen-segmen pasar itu yang potensial bagi perusahaan kita. Jadi sebelumnya, perusahaan itu perlu untuk melakukan pemetaan atau melakukan segmentasi pasar secara kreatif. Sehingga dengan begitu perusahaan akan benar-benar mengenal potensi segmen pasar yang akan menjadi target perusahaan. Kemudian juga targeting merupakan strategi dalam melakukan alokasi sumber daya perusahaan secara efektif. Nah, jadi targeting itu merupakan strategi, bagaimana kita melakukan strategi untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Nah, strategi ini perlu untuk kita lakukan untuk apa? Untuk mempermudah proses penyesuaian sumber daya yang kita miliki. Jadi proses fitting ke dalam segmen pasar yang sudah dipilih gitu loh. Karena itu targeting juga disebut dengan fitting strategy gitu loh. Jadi terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama tuh kita harus yakin terlebih dahulu apakah segmen pasar yang dipilih itu cukup besar. Dan perlu juga dipastikan segmen tersebut merupakan segmen pasar yang baik, yang bagus, dan juga menguntungkan. Agar apa? Agar return yang diperoleh dapat membuat perusahaan itu berkembang. Nah, bila ukuran pasar ini cukup besar, maka akan semakin besar juga return yang akan didapatkan. Lalu yang kedua, perusahaan itu perlu mengamati potensi pertumbuhan pasar. Jadi potensi ini harus bisa diprediksi. Jadi apabila potensi pertumbuhannya tinggi, itu akan memudahkan perusahaan dalam memasarkan produk dan juga jasanya. Kemudian semakin tinggi pertumbuhannya, itu akan semakin menjanjikan. Tetapi kalau misalnya pertumbuhannya kecil, maka segmen pasar tersebut perlu dievaluasi lagi. Jadi kita perlu juga mengamati potensi market growth-nya seperti apa gitu loh. Jadi potensi itu harus bisa diprediksi. Kita harus bisa coba terus amati bagaimana potensi perkembangan pasarnya, potensi pertumbuhan pasarnya. Ya itu kan potensi. Jadi kalau misalnya potensi pertumbuhannya tinggi, ini akan memudahkan perusahaan untuk memasarkan produk dan jasanya. Jadi Karena di situ ya perusahaan itu bisa make profit gitu.
Lalu yang ketiga, strategi targeting perusahaan juga harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi kompetitif advantage itu apa bagi perusahaan gitu loh. Strategi ini bertujuan untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian dalam menguasai segmen pasar yang dipilih. Gitu kan. Nah, segmen pasar yang targetnya itu harus disesuaikan dengan persaingan. Jadi perusahaan perlu mempertimbangkan intensitas persaingan dalam bisnis, termasuk ada jumlah pemain, pemasok, dan juga entry barrier-nya gitu loh. Oke. Oke, kita bicara mengenai positioning. Oke, kita balik lagi ke laptop, balik lagi kepada slide-nya, ditunggu sebentar. Here we go. Oke. Oke, tadi kita udah bicara positioning seperti ini. Jadi kan positioningnya, jadi positioning itu merupakan lebih kepada kita bisa bagaimana kita bisa menempati posisi yang unik dan menarik di hati para calon konsumen ataupun juga di benak pelanggan. Jadi sebenarnya kok positioning lebih kepada kita bagaimana kita bisa bermain di benak pelanggan di kepala si konsumen gitu loh. Oke, kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Kalau nanti ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di Japri atau di grup juga gitu ya. Oke, nanti kalau menurut Philip Kotler, sebentar. Ini kalau menurut Philip Kotler, jadi definisi dari positioning itu merupakan the act of designing the company's offering and image to occupy a distinctive place in the mind of the target market. Jadi apa namanya the act. Jadi bagaimana kita bisa melakukan aktivitas mendesain offering, jadi itu penawaran dari perusahaan, dan juga bagaimana kita bisa memberikan image yang dapat menempati benak konsumen gitu loh. Jadi the end result of positioning itu jadi hasil akhir dari Jadi hasil akhir dari positioning itu adalah the successful creation of the customer focused value proposition. Jadi value proposition. Jadi sebuah alasan tertentu kenapa target market itu harus membeli produk atau jasa kita gitu loh. Jadi the word positioning was popularized by Jack Trout and Al Ries. Jadi kata positioning itu dipopulerkan oleh si Jack Trout dan juga Al Ries gitu loh. Jadi mereka melihat positioning ini sebagai exercise, creative exercise yang dilakukan dengan menggunakan produk yang sudah ada gitu loh. Jadi positioning itu dimulai dari sebuah produk. Jadi contohnya apa, misalnya a piece of merchandise, service, a company or an institution or even a person. Jadi positioning ini bisa diterapkan pada sebuah misalnya merchandise, jasa, perusahaan, institusi, ataupun juga seseorang tertentu, misalnya tokoh masyarakat atau mungkin tokoh politik gitu kan ya, atau mungkin artis gitu kan. Tapi positioning itu bukan sesuatu yang kita lakukan kepada produk. Positioning itu adalah positioning is what you do to the mind of the prospect. Jadi positioning itu yang kita lakukan kepada benaknya konsumen, pikirannya si konsumen gitu loh. Jadi apa? Jadi you position the product in the mind of the prospect. Jadi kita memberikan positioning produk kita di benaknya si konsumen. Itu yang dimaksud dengan positioning menurut Jack Trout dan juga Al Ries gitu loh. Nah, sedikit lebih menjelaskan definisi positioning dan juga segala tetek bengeknya mengenai positioning menurut Jack Trout gitu loh. Jadi definisi positioning itu adalah bagaimana kita bisa mendiferensiasikan diri kita dalam benaknya konsumen. Jadi apa artinya? Jadi bagaimana kita bisa membedakan diri kita terhadap pesaing kita yang atau produk-produk pesaing lainnya di benak si konsumen gitu loh.
Positioning juga ini merupakan kerangka mengenai bagaimana kepala manusia bekerja dalam proses komunikasi. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, berdasarkan dari buku yang dikarang oleh si Jack Trout dengan judul The New Positioning, jadi the latest on the world's number one business strategy. Jadi sini dijelaskan 5 elemen paling penting dalam paling penting dalam positioning gitu loh. Yang pertama itu adalah kepala konsumen itu terbatas. Ini sebentar ini saya jelaskan bukunya ini seperti ini ya. Ini sambil dari bukunya si Jack Trout ini, yang ini Trout on Strategy, kelihatan nggak di layar kalian ini seperti ini. Ini bukunya udah lama, ini buku tahun-tahun lama ini saya beli itu di tahun 2005, saya nggak tahu masih ada apa nggak dijual sekarang. Jadi Trout on Strategy, jadi bagaimana kita bisa menguasai benak konsumen dan juga menaklukkan pasar gitu loh. Ini edisinya edisi hardcover, ini saya beli itu tahun 2005 tadi ya. Kelihatan kan di sini tanda tangannya ya. Tanya tahun 2005, ini saya beli. Nah, jadi di sini si Jack Trout itu menjelaskan bahwa 5 elemen penting dalam positioning. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kepala konsumen terbatas. Jadi seperti halnya memori komputer. Jadi kepala manusia itu memiliki satu slot atau tempat untuk setiap potong informasi yang telah dipilih untuk dipertahankan. Jadi misalnya dalam operasinya itu kepala komputer itu mirip seperti komputer tadi ya. Tapi ada satu perbedaan yang penting di mana komputer harus menerima apa saja yang kita tempatkan di dalam komputer ini gitu loh. Tapi tidak dengan kepala. Jadi otak manusia itu menolak setiap informasi baru yang tidak masuk akal. Ini perbedaan yang jelas ya. Jadi otak manusia itu menolak setiap informasi baru yang tidak masuk akal. Jadi otak manusia itu hanya bisa menerima informasi baru yang sesuai dengan pemikiran yang berjalan. Itu yang pertama. Kita yang kedua, ini saya pindahin dulu ini yang. Lalu yang kedua, kepala itu membenci kebingungan. Nah, kalau menurut si Jack Trout itu, jadi belajar adalah cara binatang dan manusia untuk bisa mendapatkan informasi baru. Ini menurut seorang ilmuwan yang dikutip oleh Jack Trout gitu ya. Memori adalah cara binatang dan manusia menyimpan informasi yang telah mereka peroleh. Gitu kan. Nah, jadi contoh gini, pernah nggak sih kita mempertimbangkan sebuah deodoran vitamin E, di mana cara pemakaiannya menyemprotkan vitamin ke ketiak, gitu kan? Ataupun produk yang menyemprotkan segumpal krim kocok. Jadi kalau produk itu mesti kita kocok dulu, kemudian kalau kita semprot keluar krim dan kita masukkan ke dalam mulut untuk bisa menghilangkan rasa panas pada perut. Kira-kira bisa nggak sih seperti itu gitu kan? Jadi hal-hal sifatnya aneh gitu, walaupun mungkin inovatif, tetapi ini sifatnya aneh dan kepala itu sangat membenci kebingungan gitu kan. Lalu yang ketiga, kepala itu cenderung emosional, tidak rasional. Kenapa sih konsumen membeli apa yang mereka beli? Kenapa sih konsumen menampilkan perilaku tertentu di pasar? Yang jelas itu menurut si Jack Trout itu konsumen tidak tahu atau mungkin tidak mau memberitahu. Jadi ada dua kemungkinan, mereka nggak tahu atau mereka nggak mau memberitahu. Kemudian ketika kita bertanya mengapa mereka membeli produk tertentu, jawaban yang biasa diberikan itu tidak akurat atau tidak bermanfaat. Hal ini mungkin berarti bahwa mereka sebenarnya tahu, tapi enggan untuk memberitahu alasan yang sesungguhnya kepada kita. Tapi seringkali mereka memang benar-benar tidak tahu secara pasti apa motif pembelian mereka. Jadi konsumen itu tidak mengetahui apa yang mereka inginkan. Jadi gini, apakah sebagian besar konsumen membutuhkan kendaraan four-wheel drive, jadi kendaraan yang penggerak 4 roda gitu kan? Ya kan, ya misalnya seperti yang ada di misalnya kendaraan-kendaraan Jeep gitu atau kendaraan-kendaraan high end, seperti kayak mungkin seperti kayak Fortuner itu yang ada 4-wheel drive-nya, atau mungkin seperti Pajero gitu kan. Kira-kira kita semua butuh nggak sih kendaraan 4-wheel drive itu kan? Kalaupun salah butuh, kenapa mobil ini tidak populer selama bertahun-tahun sampai dan sekarang, ya kan? Jadi kalau menurut si Jack Trout itu alasan utamanya adalah sifat ragu-ragu konsumen yang didasari oleh resiko dalam pembelian. Kira-kira
bagaimana mereka berpikir bagaimana nanti perawatannya gitu, bagaimana dengan maintenance-nya, bagaimana dari spare part-nya gitu kan. Lalu yang keempat, kepala tidak berubah. Selalu ada pandangan umum bahwa dalam industri pemasaran, iklan produk baru seharusnya membangkitkan minat yang lebih besar dibandingkan dengan iklan untuk merek-merek yang sudah mapan gitu kan. Tetapi ternyata kita sebenarnya lebih terkesan dengan apa yang sudah kita ketahui atau yang kita beli, bukan pada apa yang sifat yang baru. Jadi dengan ribuan iklan yang berbeda gitu untuk ratusan merek-merek yang berbeda, kreativitas tidak bisa lagi dijadikan sebagai pembeda dari efektivitas bujukan. Jadi efektivitas dari persuasiveness kita tuh diragukan gitu loh. Yang menentukan adalah apa yang telah kita kenal, apa yang telah kita terima dengan baik. Gitu loh. Lalu yang kelima, kepala kita juga bisa kehilangan fokus. Jadi di masa lalu sebagian besar merek-merek besar itu benar-benar dipandang hebat oleh konsumen. Jadi kepala manusia seperti ala kamera mempunyai gambaran yang sangat jelas mengenai apa saja merek-merek favoritnya. Sebagai contoh misalnya Raja Bir yang ada di Amerika Serikat ini, bukan Raja, itu Raja ya, Raja Bir di Amerika Serikat, yang kita kenal yang merek Budweiser, dia dengan bangga memperkenalkan tagline itu "Bud is here for you" gitu loh. Konsumen ya dapat mengetahui dengan pasti apa yang mereka dapatkan, tetapi Raja Bir ini memperluas produk lainnya dengan beberapa kategori, misalnya seperti bir regular, bir rendah kalori, bir bening, bir cold brew, bir dry brew, bir dry brew, bir ice brew gitu kan. Jadi dengan pernyataan atau tagline "Bud is here for you", dia akan menimbulkan pertanyaan di benak konsumen. So, bir mana yang Anda maksudkan gitu loh. Karena apa? Karena si sang Raja Bir ini sudah mulai kehilangan pasarnya gitu loh. Oke. Ini pernah saya jelaskan untuk beberapa pertemuan yang lalu ya, pertemuan sebelum UTS, ya pertemuan kedua atau ketiga, saya lupa. Yang jelas di sini adalah kenapa sih konsumen itu hanya bisa menerima informasi yang sesuai dengan pikiran yang berjalan. Oke, kita lihat. Nah, pikiran manusia itu jika dilihat dari fungsi kerja itu terdiri dari 3 bagian. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan juga critical factor. Dan seperti kita tahu bahwa pikiran sadar itu hanya menguasai 12% dari pikiran kita, sisanya itu yang 88% itu adalah pikiran bawah sadar gitu loh. Kemudian juga ada lagi critical factor. Critical factor adalah merupakan bagian dari pikiran yang selalu menganalisa segala informasi yang masuk dan menentukan tindakan rasional seseorang gitu loh. Jadi critical factor yang melindungi pikiran bawah sadar dari ide, informasi, suggestion, atau bentuk pikiran lainnya yang bisa mengubah pikiran yang sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar. Jadi kita lihat ya, jadi lihat di sini ya, di bagian sebelah kiri sini kan ada pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Jadi sini kita bicara mengenai kebiasaan, refleks, emosi, personality, perception, long term memory masuk ke sini, intuisi, kreativitas, keyakinan, dan juga nilai-nilai yang kita anut, fungsi tubuh yang berlangsung secara otomatis itu masuk kepada pikiran bawah sadar. Misalnya apa? Fungsi tubuh itu misalnya apa? Misalnya seperti bernafas, itu merupakan bagian dari pikiran bawah sadar. Kenapa? Kita ya secara nggak sadar kita kan pasti kan terus bernafas gitu. Pada saat kita tidur pun kita bernafas gitu kan. Long term memory jangka panjang gitu, dari zaman kita masih kecil dulu, memori jangka panjang itu yang merupakan bagian dari subconscious mind atau pikiran bawah sadar. Oke. Nah, kemudian critical factor itu adalah yang tadi yang bagian dari pikiran kita yang selalu menganalisa segala informasi yang masuk dan menentukan tindakan rasional seseorang gitu loh. Nah, jadi setelah dewasa, critical factor area ini sudah cukup berkembang setelah dewasa itu. Maka wajar kalau misalnya jika setelah dewasa, ya kita nggak mudah untuk menerima masukan atau saran dari seseorang begitu saja gitu loh. Ya terutama kalau saran ataupun masukannya atau ide yang disampaikan itu berbeda dengan informasi yang sudah kita yakini sebelumnya.
Nah, itu makanya kenapa apa namanya kita bicara mengenai critical factor. Jadi sini makanya sumber si Jack Trout itu ya karena tadi saya coba saya coba tarik benang merahnya ya seperti ini karena apa? Karena kita manusia dewasa itu kita memiliki yang namanya critical factor. Jadi di mana critical factor yang akan selalu menyaring informasi yang masuk gitu, informasi baru yang masuk. Kalau soal informasi ini ya tidak sesuai, ya akan susah gitu untuk diterima gitu kan ya. Oke, positioning menurut Jack Trout dan juga Ulrich. Jadi positioning the product in the mind of the prospect gitu kan. Ini kan seperti ini kan. Jadi positioning. Jadi kita dalam diri kita ada you yourself, faith, idea, friend, boss, company ya. Seperti ini kan. Ini bagaimana ini ada di benak kita gitu loh. Oke, misalnya tentu seperti kayak Coca-Cola, the real thing. Gitu kan Coca-Cola itu kan Coca-Cola itu kan memposisikan adalah the real thing gitu loh. Kemudian kemudian Pepsi Cola sebagai kompetitornya dia memposisikan diri sebagai generation next gitu. Jadi seakan-akan mencoba membuat Coca-Cola itu sebenarnya terlihat obsolete atau terlihat kayaknya sudah ketinggalan zaman gitu loh. Makanya Pepsi Cola dia memunculkan tagline adalah the real thing gitu ya. Oke, kita lihat menurut Pak Hermawan Kertajaya, definisi dari positioning itu adalah the strategy to lead your customer credibly. Jadi upaya untuk mengarahkan pelanggan secara kredibel. Positioning adalah upaya kita untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Jadi positioning adalah upaya kita untuk membangun dan juga mendapatkan kepercayaan pelanggan. Bagaimana kita bisa mendapatkan trust dari pelanggan gitu. Jadi semakin kredibel perusahaan atau semakin kredibel sebuah brand di mata pelanggan, maka akan semakin kuat positioningnya gitu ya. Lalu yang kedua, apabila merek kita memiliki kepercayaan dan kredibilitas di benak pelanggan, ya maka dengan sendirinya pelanggan akan merasakan kehadiran perusahaan atau produk di dalam benak mereka gitu. Jadi sebenarnya positioning merupakan being strategy. Jadi positioning itu sebagai penentu eksistensi merek, produk dan juga perusahaan di benak pelanggan. Jadi misalkan mungkin kalau mereka sudah mendapatkan kepercayaan dan juga kredibilitas di mata pelanggan, ya maka secara otomatis pelanggan akan merasakan kehadiran merasakan presence-nya si perusahaan atau produk dalam benak mereka gitu loh. Jadi ya proses ini sebenarnya merupakan ya bicara mengenai strategi. Jadi proses ini sebagai penentu eksistensi mereknya, baik merek ataupun produk dan juga perusahaan di benak pelanggan gitu. Nah yang ketiga, Michael Porter juga menjelaskan bahwa positioning adalah merupakan core dari strategi. Jadi positioning sebagai inti dari strategi gitu loh. Strategi menurut Porter adalah upaya untuk menghasilkan posisi yang unik dan juga valuable bagi pelanggan. Jadi strategi menurut Porter merupakan upaya untuk menghasilkan posisi yang unique positioning di benak pelanggan dan juga valuable, jadi berharga. Gitu. Lalu yang keempat, dari model yang dikembangkan oleh Hermawan Kertajaya, positioning merupakan simbol dan juga titik awal perumusan strategi. Positioning itu menjadi acuan untuk penyusunan diferensiasi. Positioning itu menjadi acuan untuk penyusunan diferensiasi. Oleh karena itu, ya positioning menjadi landasan untuk membangun ekuitas merek gitu loh. Gitu, oke. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun positioning menurut Hermawan Kertajaya. Yang pertama itu adalah positioning harus dipersepsikan secara positif oleh pelanggan dan menjadi reason to buy mereka gitu loh. Lalu yang kedua, positioning harus bisa mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan gitu ya. Lalu yang ketiga, positioning harus bersifat unik. Jadi dapat dengan mudah mendiferensiasikan diri dari para pesaing. Keuntungan lain dari positioning tersebut itu adalah tidak mudah untuk ditiru oleh para pesaing gitu loh.
Lalu juga positioning itu harus bisa berkelanjutan, jadi harus bisa sifatnya continuous gitu, dan juga selalu relevan dengan beragam perubahan dalam lingkungan bisnis gitu kan ya. Jadi apa maksudnya apa? Jadi ya positioning harus bisa tetap sifatnya continuous, berkelanjutan, dan juga harus selalu relevan dengan beragam perubahan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah gitu kan. Jadi ya itu persaingannya maupun juga perilaku pelanggannya, kemudian juga perubahan sosial budaya dari konsumennya gitu loh. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke slide. Oke, ini udah jelas ya. Kemudian juga kita bicara mengenai market entry strategy. Apa itu market entry strategy? Jadi itu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk masuk dalam segmen pasar yang baru gitu loh. Jadi perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan lain dalam mengembangkan sebuah produk baru yang lebih kompetitif atau produk lokal yang lebih yang dihadirkan dari luar dengan harga yang lebih kompetitif seperti itu. Oke, sebelum saya bicara mengenai sebelum saya bicara mengenai 4P, ada beberapa yang perlu diperhatikan kalau kita mau coba masuk kepada pasar yang baru gitu ya. Oke, ini saya coba sebentar. Oke, kita bicara mengenai market entry strategy. Jadi ada beberapa barrier atau halangan-halangan untuk kita bisa masuk kepada pasar yang baru. Contohnya misalnya seperti ini, ada beberapa poin-poinnya. Jadi yang pertama adalah economies of scale. Jadi skala ekonomi di mana dalam memproduksi dan juga memproduksi dan juga penjualan. Misalnya contoh seperti kayak IBM itu dia memproduksikan mainframe komputer. Bagaimana IBM ini bisa memproduksi memproduksi mainframe komputer itu dengan cost yang dengan cost yang sifatnya cost advantage, dengan cost yang lebih rendah dibandingkan para rivalnya atau para kompetitor yang lainnya gitu. Kemudian juga yang kedua, product differentiation. Jadi product differentiation itu jadi perusahaan-perusahaan seperti Procter & Gamble dan juga General Mills yang memproduksi produk-produk Tide and Cheerios yang menciptakan high entry barriers through the levels of advertising and promotion. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Procter & Gamble, General Mills itu dia menciptakan entry barrier yang kuat gitu. Jadi susah bagi para kompetitor lainnya atau pemain baru untuk bisa masuk ke dalamnya gitu. Lalu yang ketiga, capital requirement. Jadi kebutuhan untuk melakukan untuk investasi dalam jumlah yang tinggi, misalnya ya untuk memproses manufacturing facilities untuk bisa membuat membuat komputer microprocessors. Jadi ini menciptakan sebuah significant entry barrier yang tinggi gitu loh terhadap para kompetitor yang lainnya. Jadi contoh seperti kayak Intel, itu kan dia sudah menguasai pasar mikroprosesor ya. Dia sudah memiliki pabriknya, dia sudah membuat jaringan distribusinya, sehingga ya akan susah bagi para kompetitor lainnya untuk bisa masuk ke dalam pasar yang sama gitu loh. Lalu yang keempat, switching cost. Jadi ya kita tahu sekarang ini kita sudah menggunakan Microsoft Excel, gitu ya, menggunakan Microsoft Word, kita menggunakan Microsoft Application, dan itu sangat susah bagi kita untuk bisa menggunakan program baru yang lainnya untuk aplikasi yang sama gitu kan ya. Itu dimaksud dengan switching cost gitu loh. Nah, lalu yang kelima, access to distribution channels. Jadi misalnya seperti perusahaan-perusahaan kecil atau entrepreneur yang kecil-kecil ini atau UMKM ini memiliki kesulitan untuk bisa masuk ke
kepada ke rak-raknya supermarket gitu loh. Ya karena apa? Karena banyak perusahaan ya retailer besar itu memberikan charge untuk apa? Untuk space yang ada di rak-raknya itu, dan juga biasanya mereka tuh memberikan prioritas yang tinggi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah established, misalnya seperti ya consumer goods yang sudah established, misalnya perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal gitu kan ya. Lalu juga cost disadvantages jadi cost disadvantages independent of sizes. Jadi maksudnya gini. Nah, jadi Microsoft develop, jadi perkembangan Microsoft yang pertama kali itu mengadopsi sistem operasi DOS yang digunakan untuk IBM personal computer. Itu sebenarnya itu sangat memberikan keuntungan bagi si Microsoft dalam hal perkembangan produknya, sehingga kalau misalnya ada OS lain yang masuk itu ya susah dia bagaimana dia bisa masuk ke pasar, sedangkan di pasar itu saya sudah banyak mostly itu menggunakan operating system adalah Microsoft dari Microsoft base gitu loh. Gitu. Oke. Kita kembali lagi ke slide. Kita udah bicara mengenai market entry strategy, kita juga sekarang akan bicara mengenai marketing mix strategy. Jadi yang seperti bisa jelaskan di awal, singkatnya jadi ada product, price, promotion, place gitu loh. Apa itu marketing mix strategy, atau dalam bahasa ini disebut dengan bauran pemasaran. Jadi marketing mix strategy merupakan strategi taktis pemasaran dengan mengkombinasikan dan juga mengendalikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan pemasaran ya. Jadi meliputi produk, price atau harga, place tempat, dan juga promosinya. Kemudian juga kalau ada beberapa 3P yang lainnya, terutama untuk perusahaan jasa gitu. Jadi ada participant, ada proses, dan juga ada physical evidence gitu loh. Tujuan dari marketing mix strategi ini adalah untuk keberhasilan dalam melampaui target pemasaran dan juga untuk memperoleh tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Lalu next ini strategi penentuan waktu pasar, market timing strategy. Jadi strategi dengan memanfaatkan momen yang tepat untuk memilih dan juga memperhitungkan waktu-waktu pada saat akan memasarkan produknya gitu loh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dan juga pencapaian target konsumen. Oke. Next, kita bicara mengenai tujuan dari strategi pemasaran. Jadi ada beberapa tujuannya. Jadi untuk pedoman dalam pelaksanaan pemasaran, juga peningkatan kualitas dalam tim pemasaran, itu juga bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kemudian juga instrumen dalam evaluasi pemasaran produk, pengembangan pasar yang lebih luas gitu ya. Jadi market expansion, dan juga untuk membangun reputasi perusahaan. Oke. Kita lihat satu persatu, pedoman dalam pelaksanaan pemasaran. Jadi marketing strategi itu dituangkan dalam program pemasaran dan ditetapkan dalam panduan pelaksanaan tugas pemasaran. Jadi seperti tadi yang seperti dijelaskan oleh Jack Trout, jadi positioning itu merupakan core dari marketing strategi gitu kan. Jadi semuanya harus dituangkan dalam marketing program dan ada juga panduan pelaksanaannya gitu loh. Lalu yang kedua, dijadikan pedoman utama bagi marketing, bagi para marketer pada saat mereka di lapangan. Jadi tujuannya apa? Supaya kita bisa menarik perhatian konsumen dan juga membujuk untuk melakukan transaksi dengan penuh rasa sadar. Tapi yang jelas, seperti yang bisa jelaskan di depan, bahwa ya namanya konsumen konsumen itu kan pikiran bawah sadar atau subconscious mind itu yang lebih menguasai, yang lebih dominan gitu kan, ada 88%. Sedangkan pemikiran sadar itu hanya 12%, yang sisanya ini kan gitu kan.
Strategi yang dituangkan dalam pedoman yang tegas akan menciptakan hasil kerja dari para salesperson ini yang cukup memuaskan. Jadi pasti ya dia akan ada targetnya seberapa, target salesnya, kemudian target secara rupiah, kemudian juga segmentasi pasarnya kemana, target pasarnya mau kemana, sehingga semuanya pekerjaan itu sudah jelas gitu. Ya mengingat ya kan sumber daya perusahaan itu sifatnya terbatas gitu kan ya. Kemudian juga peningkatan kualitas koordinasi dalam tim pemasaran. Dalam panduannya sudah tertera tugas dari setiap divisi pemasaran. Jadi setiap sales, customer service, dan juga lainnya mencerminkan pihak dalam pelaksanaan strategi pemasaran. Jadi dengan adanya strategi pemasaran memungkinkan terjadinya koordinasi secara vertikal atau horizontal berjalan dengan baik sehingga efektivitas pemasaran pun akan terjamin. Bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada banyak kendala pemasaran ataupun kesempatan dan peluang-peluang yang dihadapi atau dicapai oleh perusahaan sehingga memerlukan sebuah keputusan tepat supaya tujuan pemasaran ini bisa tercapai gitu loh. Strategi pemasaran itu akan menuntun perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah pengambilan keputusan sehingga akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik dan juga ya perusahaan bisa berhasil dalam mengambil mengambil hati konsumen dan juga perusahaan juga bisa berhasil dalam hal menjual produk-produknya kepada konsumen gitu. Oke, kemudian instrumen dalam evaluasi pemasaran produk. Strategi pemasaran yang telah ditetapkan dapat menjadi instrumen dalam evaluasi hasil pemasaran pada akhir periode pemasaran. Jadi kan pastinya ada namanya business plan, kemudian juga business plan terdiri dari marketing strategi dan pastinya at the end of the year pasti mereka harus ada target yang bisa tercapai gitu kan. Oke, kemudian instrumen dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan atau dapat dijadikan evaluasi strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dijadikan sebagai pedoman dalam membuat strategi pemasaran lebih baik pada periode selanjutnya. Ya, kemudian untuk market expansion. Strategi pemasaran akan memberikan peluang pasar yang lebih luas lagi bagi perusahaan. Dapat tercermin pada kepuasan konsumen yang semakin meningkat. Kemudian peningkatan kepuasan konsumen akan berdampak pada konsumen lain untuk turut sedia dan sukarela dalam menggunakan produk ataupun jasa yang telah diberikan oleh perusahaan. Jadi ya makanya segmen pasar akan semakin luas dan juga semakin bertambah banyak gitu kan ya. Untuk membangun reputasi perusahaan, strategi pemasaran juga akan memberikan keberhasilan perusahaan dalam peningkatan kepuasan konsumen dan kemudian bisa memberikan citra yang baik terhadap reputasi produk dan juga perusahaan itu sendiri. Reputasi perusahaan juga akan semakin otomatis menjadi lebih baik dengan semakin banyaknya konsumen yang mengapresiasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan, pastinya gitu kan ya. Oke, kita bicara sekarang fungsi dari strategi pemasaran. Yang pertama adalah fungsi untuk perumusan company goals. Ya kan? Strategi pemasaran yang tegas dan jelas dapat mencerminkan tujuan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, perumusan strategi pemasaran selalu dikombinasikan dengan visi dan tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga, nggak sedikit perusahaan yang memiliki reputasi yang buruk karena apa? Karena tidak memiliki rumusan strategi pemasaran yang tegas dan juga jelas. Sehingga apa? Akhirnya sehingga berujung kepada ya kegagalan, failure gitu loh. Lalu yang kedua untuk peningkatan fungsi peningkatan motivasi kerja. Jadi tujuan pemasaran itu dengan pedoman kerja yang sudah jelas dan tegas memberikan kinerja sales yang memuaskan gitu kan. Lalu memahami tujuan dan juga deskripsi kerja yang memberikan motivasi setiap tim pada divisi pemasaran untuk berusaha mencapai dan juga melampaui target. Keberhasilan tim akan menjadi prestasi yang membanggakan dan memotivasi untuk terus berusaha pada periode selanjutnya.
Fungsi peningkatan kualitas koordinasi tim pemasaran. Jadi strategi pemasaran yang terstruktur dan sistematis akan menciptakan sistem koordinasi yang baik dan meminimais adanya miskomunikasi antar divisi, antar bagian dalam divisi marketing gitu ya. Jadi setiap tugas pemasaran yang jelas dan bagian kerja yang akan terdistribusi, sehingga sistem koordinasi yang terbentuk akan lebih efektif dan efisien. Dan juga marketing control. Jadi strategi pemasaran akan mempermudah fungsi pengawasan terhadap berbagai aktivitas pemasaran. Jadi pimpinan perusahaan dapat mengevaluasi hal-hal yang telah berhasil dicapai dan juga hal-hal yang belum tercapai. Sehingga manajer dapat melakukan kontrol penggunaan sumber daya agar lebih efisien dan namun bisa memberikan hasil yang memuaskan dan memenuhi target pasar. Oke, sekarang kita bicara mengenai implementasi dari strategi pemasaran. Jadi ada 4. Ya, pertama dari direct selling, point of purchase, kemudian earned media, dan juga internet marketing. Direct selling, ini pastinya direct selling adalah strategi pemasaran yang pertama, yaitu penjualan yang sifatnya langsung, sering digunakan oleh banyak perusahaan. Terutama banyak perusahaan direct selling, banyak perusahaan seperti network marketing atau mungkin MLM, multi-level marketing. Jadi produknya tidak dijual di toko-toko retail. Jadi jadi kalau kita misalnya mau mencari itu harus kita mencoba mencari kepada orang yang menjualnya langsung gitu loh. Atau kepada tenaga salesnya. Jadi tenaga salesnya menjual produk dengan cara menemui satu persatu calon konsumennya untuk memberikan informasi dan juga membujuk konsumen supaya mereka mau mencoba, paling nggak mencoba atau membeli produk yang ditawarkan. Penawaran barang ini dilakukan dengan mengandalkan kemampuan persuasif. Jadi kemampuan sifatnya persuasif membujuk gitu ya. Oke, lalu yang kedua itu adalah POP, point of purchase. Jadi strategi pemasaran dengan cara mendapatkan produk di tempat-tempat yang strategis dengan desain yang unik dan menarik. Misalnya mungkin di rak-rak atau di shelf gitu ya, di rak-rak mungkin di minimarket atau di supermarket atau mungkin ya di supermarket atau mungkin di tempat-tempat retail lainnya, di toko-toko retail lainnya gitu. Jadi dilakukan seperti apa? Dilakukan dengan cara menempatkan material marketing ataupun iklan yang dekat dengan produk yang sedang dipromosikan atau produk yang memang memiliki tren penjualan yang bagus gitu loh. Tujuannya apa? Tujuan supaya dapat menarik perhatian konsumen dan juga memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk tersebut gitu kan. Oke, kemudian juga ada earned media. Jadi ini termasuk dalam strategi pemasaran yang tidak langsung. Jadi strategi pemasaran ini melibatkan media-media yang efektif untuk memasang material marketing seperti misalnya iklan. Jadi ini media-media yang bisa digunakan misalnya seperti televisi, gitu kan ya, media cetak, misalnya seperti koran, majalah, atau mungkin juga banner yang ada di pinggir jalan atau di lokasi-lokasi yang strategis gitu loh. Jadi ini ya hal yang cukup perlu diperhatikan bagi divisi marketing adalah bagaimana membuat desain iklan yang unik dan menarik untuk bisa ditampilkan pada media-media tersebut gitu loh. Tapi juga harus diperhatikan bahwa jadi di kepala konsumen, di benak konsumen itu ada yang namanya critical factor. Dia perlu diperhatikan oleh si konsumen, sehingga jadi informasi ini bisa diterima oleh benak si konsumen tersebut, dan bahkan konsumen mau mencoba untuk mau mencoba gitu kan. Kalau saya belum kasih di sini ya. Ada yang namanya konsep AIDA gitu kan, attention, interest, desire, and action. Jadi bagaimana tim kreatifnya atau tim kreatif ini dari divisi marketing ini bisa membuat materi yang bisa mendapatkan attention dari pihaknya si konsumen gitu loh, bisa menarik perhatian gitu kan. Attention bisa mendapatkan atensi gitu loh, kemudian bisa mendapatkan perhatiannya, interestnya gitu loh. Bahkan juga nanti bisa mendorong orang untuk mendorong desire, mendorong orang untuk mencoba, baru nanti akhirnya seorang baru mau mencoba gitu loh.
Beberapa contoh misalnya seperti kayak misalnya contohnya sekarang adalah produk produk minuman kopi ya, kopi yang kopi misalnya baik kopi bubuk gitu ya, yang sudah siap yang khususnya kopi bubuk gitu kan, yang seperti contoh seperti kayak kopi bubuk Pilus dan juga kopi tubruk gajah gitu kan, yang sebenarnya dua brand ini berusaha untuk bisa menggoyang posisinya kopi kapal api gitu kan ya. Nah, kita lihat bagaimana kedua perusahaan ini bisa yang berusaha bisa menarik atensinya si konsumen yang tadi mungkin dia sebagai penggemar kopi kapal api, yang penggemar berat kopi kapal api gitu kan ya, dia akhirnya mau beralih ke produk lainnya, baik itu mungkin kopi tubruk gajah atau mungkin salah kopi Pilus gitu kan. Ya misalnya kopi Pilus itu dia menawarkan beberapa variannya, misalnya ya ada Pilus dengan jahe, Pilus ya ada campuran rasa nangkanya, campuran pandangnya, satu lagi saya lupa ada pakai gula atau enggak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kopi tubruk gajah ya dia benar-benar dia mencoba memperkuat posisinya sebagai ya ini kopi tubruk gitu loh kan gitu. Gitu. Kemudian juga ada lagi internet marketing ya, seperti kita tahu misalnya ada beberapa marketplace misalnya seperti kayak ya Bukalapak, Shopee, Lazada dan juga lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa sosial media misalnya seperti kayak Facebook, dan juga Instagram, Twitter, atau mungkin juga sekarang ada lagi yang baru misalnya seperti TikTok gitu kan ya, yang dapat digunakan sebagai media untuk berpromosi gitu. Gitu, oke. Ini aja dari saya. Oh ya, saya satu lagi, saya tadi saya mau coba balik sedikit kepada, oke. Nah, ini kalau menurut Philip Kotler, jadi untuk marketing mix variables ini ada variables dari marketing mix, misalnya kayak produk itu dia variable-nya itu adalah quality, kemudian features, kemudian juga lagi options. Jadi produk options-nya, kemudian style-nya, kemudian juga nama produknya, packaging-nya, ukuran, service-nya, atau mungkin kalau ada service-nya, misalnya seperti produk elektronik, warranties-nya, misalnya warranty-nya berapa lama, misalnya setahun, 3 tahun gitu kan ya. Kemudian juga misalnya service-nya, misalnya seperti apa, misalkan kalau ada kerusakan bagaimana, apakah diganti baru, penggantian baru, atau mungkin misalnya mungkin kalau misalnya dalam di otomotif ada namanya recall gitu kan ya. Gitu. Oke, lalu yang kedua place. Place itu kita bicara mengenai channelingnya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan produknya ini dengan mudah, misalnya di warung kah atau di minimarket gitu kan, coverage gitu kan, channel coverage, kemudian juga location, inventory-nya dan juga transportnya gitu loh. Kemudian promotion. Promotion kita bicara mengenai advertising-nya, bicara mengenai personal selling-nya, bicara mengenai promosi penjualan dan juga publisitasnya, publikasi produk ini, keuntungan atau keunggulan dari produknya seperti apa saja, kemudian juga promosinya bahkan seperti buy one get one, atau mungkin seperti kayak kemarin saya coba beli kopi tubruk itu, kopi tubruk gajah itu, jadi dia ada hadiah ada hadiah gelasnya gitu kan ya. Itu merupakan promosi gitu loh. Atau mungkin salah produk yang lain misalnya beli satu gratis satu, buy one get one, atau misalnya seperti ada salah satu restoran pizza, dia pernah memberikan promosi misalnya beli ini dapat gratis, bisa beli pizza yang ukuran reguler ini bisa mendapatkan gratis misalnya pizza yang lainnya gitu kan ya. Oke, kemudian juga price, harga. Jadi ada list price-nya, ada discount-nya, kemudian juga ada payment periods-nya, ada credit terms-nya. Misalnya kalau kita beli kendaraan misalnya seperti roda 2 atau roda 2 atau roda 4, misalnya dia ada payment periods-nya, atau mungkin misalnya kita beli properti juga pasti ada DP-nya. Kemudian juga mungkin cash bertahap seperti itu gitu loh. Oke, kalau tadi kita melihat 4P itu kan product, price, place, promotion. Ini kan menurut kita, kalau dilihat dari kacamatanya si konsumen, itu istilahnya berbeda. Produk itu sebagai customer solutions gitu kan ya.
Kemudian kalau kemudian apa price sebagai customer cost, kemudian convenience sebagai apa place, bagaimana konsumen itu secara nyaman bisa mendapatkan produk yang diinginkan gitu kan ya. Kemudian promosi sebagai communication, jadi komunikasi yang didapat oleh si konsumen dari pihak prinsipal atau dari pihak pemilik produknya gitu loh. Oke, seperti itu. Oke, ya itu saja dari saya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Untuk saat ini saya belum memberikan tugas akan saya berikan menyusul mungkin minggu depan. Oke, nanti tolong diinformasikan kepada saya kalau kalian ada waktunya kapan untuk saya bisa berikan materi-materi kelas pengganti gitu ya. Oke, itu dari saya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.